Ngaku beriman, rumah dekat masjid bagus, ndak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Itu namanya kok. Sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita di Aceh ini untuk mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sosok yang komplit dan kompleks. Coba tengok baginda Nabi, Pak. 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah awal-awal perjuangan hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan. Meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun Pak beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menanamkan pondasi dengan harapan di mana-mana kalau pondasi kuat insya Allah bangunan aman. Betul apa betul? Pondasi rapuh bangunan akan runtuh. Pondasi mencong bangunan pun akan miring. Bangunan bagaimana pondasi? Kita orang hidup ini bagaimana imannya? Imannya tidak akan terlihat pasti layaknya sebuah pondasi. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, gejala dari keimanan itulah yang akan terlihat. Contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada ndak strumnya nih mic? Ada ndak? Kelihatan? Kok bisa tahu Pak? Ada suara. Strumnya ndak kelihatan memang, tapi gejala dari strum yang terlihat. Betul? Ini kipas angin di hadapan kita ada strumnya tuh. Muter. Ini lampu ada strumnya nih. Nyala. Kalau begitu anak-anak kita pun paham di mana-mana kalau ada strum mic pasti bunyi. Kalau ada strum kipas angin mutar. Kalau ada strum lampu nyala. Kalau begitu memang ceritanya, kalau punya iman sujud yang benar, jangan nunggu akhir waktu. Kalau punya iman sedekah yang berani, jangan 2.000 dititip di Darul Bahar. 2.000 mau masuk sorga. Sorga mana 2.000 Pak? Sorga udah naik sekarang Pak. Tapi kan itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala Pak. Itu kata teknisi di belakang, oh Syauki, yang itu mic-nya koslet namanya. Benar gak? Apa namanya? Mohon maaf Pak, memang kalau di Lok Sumawi ini kalau lagi gabungan subuh pada lemes-lemes begini ya. Loh, kita lagi menikmati Allah kasih kita bisa hidup lagi dan melakukan sholat berjamaah Pak. Masa sih lagi sholat subuh pada lemes-lemes seperti ini? Pak, Bu, mau semangat? Ya lemes lagi. Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak mau nyala. Itu namanya masih kurang kompak, baru yang tengah doang yang Strum ada, kipas angin tidak mau muter, kipasnya Strum ada, lampu tidak mau nyala, lampunya Ngaku beriman tapi tidak mau sujud, itu namanya Nah kan, bukan saya yang ngomong loh.
Ngaku beriman, rumah dekat masjid bagus, ndak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid. Itu namanya Nah, udah jelas nih Pak. Maaf, yuk. Di tempat kita ini Pak, yang koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya tempat kita ini jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Lalu apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi Syauki? Pertama dan paling utama, baginda Nabi mengajarkan kembali nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, ini kan apalagi sekarang ini di musim pandemik ini Pak, kita ini Pak baru ingat lagi sama Allah di saat kita ini lagi punya masalah. Ketika kepala kita terbentur tembok, kita punya masalah, ya Allah, sholat datang ke masjid, sama ulama duduk bareng. Kenapa? Lagi punya masalah. Tapi begitu selesai saja lolos dari lubang jarum, jalan ke masjid lupa lagi. Kita baru ingat sama Allah di saat kita sudah punya masalah. Kita lupa, syahadat mengajarkan kepada kita tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Pada hakikatnya kita nggak boleh dong nyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pantang menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Imannya mantap, tauhidnya hebat.